Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi Manajemen 13 dengan NIM 2892150120. Kali ini saya ingin membuat ulangan tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imhar MF. Ya, untuk materi yang saya bawakan itu kita perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dan pertama itu ada sistem ekonomi konvensional. Suatu sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat setempat. Sistem ekonomi konvensional terdiri atas sistem ekonomi kapitalitas dan sistem ekonomi sosialis. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 Masehi yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Nah, sistem ekonomi kapitalis ciri-cirinya itu ada kebebasan memiliki harta secara perorangan, lalu persaingan bebas, kebebasan penuh mementingkan diri sendiri, mekanisme harga sebagai penentu, lalu yang terakhir ada campur tangan pemerintah yang minim. Lalu ada dampak bila katanya ekonomi kapitalis itu ada tiga. Yang pertama itu mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan karena setiap individu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompoknya. Lalu yang kedua ada persaingan bebas yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalitas akan mewujudkan produksi dan harga di tingkat yang wajar dan rasional. Dan yang ketiga ada mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaiknya melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Lanjut pada pembahasan berikutnya tentang sistem ekonomi sosial. Nah, sistem ekonomi spesialis itu adalah perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi terhadap sekelompok pihak atau kaum marginal oleh sekelompok pemilik modal, memunculkan paham sosialis yang dicetus oleh Karl Marx. Nah, perkembangan lebih lanjut dari paham sosial adalah paham komunisme. Sistem ini sebagai bentuk keprihatinan Karl Marx atas munculnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu terjadinya akumulasi atau penghisapan modal oleh sekelompok golongan tertentu. Nah, sistem ini muncul pada abad ke-20 di mana mekanisme pasar yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bahkan sistem kapitalisme telah menerbitkan terjadinya kelesuan ekonomi yang ditandai oleh munculnya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatnya kesengsaraan masyarakat. Dan ada juga ciri-ciri ekonomi sosialis. Ciri-cirinya ada 4. Ya ada 4. Yang pertama, kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui oleh sistem ekonomi sosialis, dan harga yang dimiliki individu merupakan pemberian dari negara yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh negara sendiri. Dan yang kedua, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga hal ini akan mampu meminimalkan tingkat kemiskinan yang sering terjadi karena ketiadaan kesempatan atau akses dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan merupakan salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya menganut sistem manut. Nah, keempat dan yang terakhir adalah
setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Ini jadi ada enak atau enaknya untuk ekonomi sosialis ini, karena setiap harganya itu ditentukan oleh negara itu sendiri, di mana kita tidak bisa berbuat seenak-enaknya untuk mengambil keuntungan atau meraup sebanyak-banyaknya, itu tidak. Tapi alangkah baiknya semuanya diatur oleh negara dan semuanya terbagi rata. Jadi setiap harga itu pokoknya dapat terjamin. Itu kebaikannya dari ekonomi sosialis ini. Nah, ini seperti yang saya tadi katakan, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialnya. Kelebihannya itu masif atau lemah itu akan diperhatikan oleh ekonomi sosial ini, karena semuanya terbagi rata. Tidak adanya pengangguran, karena tujuan utama dalam sistem ekonomi sosial adalah pemerataan kesempatan bagi lapisan masyarakat. Terciptanya kemakmuran yang merata karena adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam perekonomian. Nah, jadi baiknya untuk sistem sosial ini kekurangannya. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi komando di mana perusahaan sehingga akan kehilangan kebebasan untuk berkreasi dari setiap warga negaranya, karena semuanya sudah ditentukan oleh negaranya. Kebebasan individu tidak diakui sehingga hilangnya kebebasan individu untuk memiliki harta dan kekayaan. Pemerataannya bersifat absolut, tidak diakui, mengakibatkan hilangnya motivasi bekerja dari warga negara, karena mau bekerja keras atau tidak sama digaji rata. Penguasaan harta oleh negara mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Nah, ini kekurangannya pun bisa lebih cenderung para penguasanya melakukan korupsi atau pelicikan, karena warganya itu tidak bisa melawan balik atau mengetahui harga jual produknya dia sendiri. Jadi semuanya bisa dapat oleh atasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.